Ini daftar artis sombong versi Ade Armando dari Atta, Sule, Raffi Ahmad hingga Nikita Mirzani. Atta Aurel naik pesawat pribadi ke Bali. Ade Armando menggelikan, memalukan, dan menakutkan. Inikah pembalasan Atta Halilintar untuk Ade Armando? Pojok1.id. Ini daftar artis sombong versi Ade Armando dari Atta, Sule, Raffi Ahmad hingga Nikita Mirzani. Dosen UI Ade Armando membeberkan daftar artis sombong yang kerap memamerkan kemewahan di situs berbagi video YouTube. Salah satu selebriti yang disorot Ade Armando yakni Atta Halilintar dan istrinya Aurel Hermansyah. Ade menyebut Atta adalah orang kaya baru Indonesia. Ia tidak peduli dengan kondisi mayoritas rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Ade menyesalkan kelakuan Atta dan Aurel yang menggunakan pesawat pribadi ke Bali untuk bulan madu. Pakar komunikasi politik ini juga mengkritik sikap Atta yang kerap memamerkan gaya hidup mewah. Ungkap daftar artis sombong. Selain Atta, Ade Armando juga menyentil beberapa artis papan atas tanah air melalui kanal YouTube Cokro TV Sabtu 10 April. Ade pun membeberkan daftar nama artis sombong yang disebutnya sering memamerkan gaya hidup mewah melalui kanal YouTube. Supaya fair, yang bergaya sombong ini bukan cuma Atta ya. Ada banyak selebritis lain yang juga punya channel personal. Ada Raffi Ahmad, Andre Taulany, Sule, Nikita Mirzani, keluarga Anang Hermansyah, dan lain-lain, ucap Ade Armando. Yang mengherankan, mereka ini seperti merasa bahwa mempertontonkan kemewahan adalah sebuah keniscayaan, tambah Ade. Di channel mereka, kata Ade, banyak tersaji rekaman saling mengunjungi rumah sesama selebritis untuk memperagakan apa saja yang mereka miliki. Misalnya, Atta mendatangi rumah Luna Maya dan memperagakan koleksi sepatu dan tas mahalnya, ujar Ade. Kemudian ada Atta grebek rumah mewah Laudia Cynthia Bella, sambung Ade. Ada Atta grebek kamar emas Andre Taulany. Ada pula video berjudul koleksi barang mewah Nikita Mirzani, ibunya. Pendukung setia Presiden Jokowi ini menyebut para selebriti itu saling bertukar kunjungan untuk mempertontonkan kekayaan pada puluhan juta penonton YouTube. Yang juga lazim diperagakan adalah koleksi mobil mewah Lamborghini, Ferrari, Mercedes, BMW, kata Ade. Ia menyoroti video di kanal keluarga Anang Hermansyah yang menunjukkan Aurel membelikan ibunya mobil BMW mewah karena sang ibu sudah lama tidak ganti mobil. Ada juga video keluarga Anang membeli rumah mewah 60 miliar rupiah di Kemang. Lantas Ade Armando menyoroti gaya hidup artis sombong di tanah air. Atta Aurel naik pesawat pribadi ke Bali. Ade Armando menggelikan, memalukan, dan menakutkan. Pakar komunikasi dari Universitas Indonesia atau UI Ade Armando mengkritik bulan madu Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ke Bali. Ade Armando nyinyir lantaran Atta Aurel naik pesawat pribadi untuk bulan madu ke Bali. Saya baru saja dapat kabar Atta Halilintar dan Aurel berbulan madu dengan pesawat pribadi, ucap Ade. Ade Armando dikutip Pojok1.id dari kanal YouTube Cokro TV Minggu 11 April. Selain naik pesawat pribadi, Aurel juga memamerkan barang mewah berupa tas Hermes. Salah satu yang saya ingat, menurut wartawan, tas yang digunakan Aurel bermerek Hermes. Harganya 235 juta rupiah. Buat saya ini sih menggelikan, cetus Ade. Ade mempertanyakan mengapa Atta dan istrinya Aurel Hermansyah harus memakai pesawat pribadi ke Bali. Mereka kan berbulan madu ke Bali, kok pakai pesawat pribadi? Memang kalian tidak mau berada satu pesawat dengan orang biasa-biasa saja? Kepingin merasa istimewa sehingga harus berpisah dari orang kebanyakan? Tanya Ade. Dan apa pula sih keistimewaan tas itu sehingga harus berharga 235 juta rupiah? Maaf ya kalau saya nyinyir, tambah Ade. Ade menyebut gaya hidup mewah Atta dan Aurel sangat memalukan. Apa yang dipertontonkan pasangan muda ini jelas-jelas memalukan dan bahkan menakutkan, tandas Ade Armando. Inikah pembalasan Atta Halilintar untuk Ade Armando? Usai menikah dengan Aurel Hermansyah, Atta Halilintar disorot dengan acara pernikahannya yang dinilai terlalu heboh dan berlebihan.
Kritik dan sindiran pun dialamatkan banyak pihak kepada pengantin baru itu. Akan tetapi mereka melalui akun media sosial miliknya, Atta Halilintar sepertinya menanggapi semua itu dengan santai. Ia memilih tak ambil pusing dan tak terlalu menanggapi berbagai anggapan yang dialamatkan kepadanya. Sebaliknya Atta malah balik melontarkan sindiran kepada orang-orang yang menyindirnya. Makin banyak saja orang iri tanda tak mampu, ungkap Atta Halilintar Minggu 11 April 2021. Ia juga meminta istrinya agar tak mempedulikan orang lain tentang kehidupan rumah tangga mereka berdua. Sabar sayang, fokus ke depan, sambungnya. Berlebihan. Untuk diketahui sebelumnya, pakar komunikasi dari Universitas Indonesia atau UI Ade Armando mengkritik gaya hidup mewah Atta Halilintar. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI ini menyesalkan Presiden Jokowi menghadiri pernikahan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah beberapa waktu lalu. Saya misalnya beberapa waktu yang lalu bersama kawan-kawan Cokro TV mengkritik kehadiran Pak Jokowi dalam pernikahan Atta dan Aurel, kata Ade dikutip pojok1.id dari kanal YouTube Cokro TV Minggu 11 April. Ade tidak senang melihat gaya Atta Halilintar yang kerap mempertontonkan gaya hidup mewah. Ia menuding Atta tak peduli dengan kondisi mayoritas rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Atta itu adalah perwakilan dari Crazy Rich Indonesia baru, orang kaya baru yang lazim mempertontonkan gaya hidup yang mewah tanpa peduli pada kondisi mayoritas rakyat Indonesia yang masih jauh dari sejahtera, cetus Ade. Di kanal YouTube-nya, kata Ade, Atta dengan bangga menunjukkan bagaimana dia membelikan barang-barang mewah buat dirinya, buat keluarganya, dan buat Aurel. Ada videonya yang berjudul Work Hard, Pray Hard, di mana di dalamnya Atta bilang, I am the king, sambil menunjukkan koleksi mobilnya. Ade Armando juga mengungkap 3 dampak buruk artis pamer kemewahan. Nomor 3, mengerikan. Pakar komunikasi dari Universitas Indonesia UI Ade Armando membeberkan dampak buruk artis pamer kemewahan. Beberapa artis yang disoroti Ade yakni Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Sule, Andre Taulany, dan Nikita Mirzani. Para artis ini sering memamerkan kemewahan di kanal YouTube yang ditonton jutaan orang. Gaya hidup mewah orang-orang kaya yang dipertontonkan kepada rakyat luas adalah ancaman bagi kita, ucap Ade Armando dikutip pojok1.id dari kanal YouTube Cokro TV Minggu 11 April. Menurut Ade ada 3 persoalan yang muncul akibat selebriti sering memamerkan gaya hidup mewah. Pertama, ini adalah teladan yang salah tentang keunggulan yang hendak dicapai kalau kita bekerja keras, ucap Ade. Menurut Ade, Atta dan kawan-kawan memberi contoh bahwa keberhasilan seseorang diukur berdasarkan barang-barang mewah yang dimiliki. Apalagi barang-barang yang dibeli Atta dan gerombolannya adalah barang-barang impor yang minim sekali manfaatnya bagi ekonomi bangsa, ujar Ade. Kedua, lanjut Ade, memamerkan kemewahan adalah contoh yang salah tentang bagaimana membelanjakan uang yang diperoleh setelah bekerja keras. Kalau Anda berhasil, uang itu seharusnya tidak dihambur-hamburkan, jelas Ade. Kalau Anda kaya, uang itu bisa diinvestasikan, diputar dalam kegiatan ekonomi produktif lain, membuka lapangan kerja, memberi gaji lebih besar buat mereka yang bekerja buat Anda, dan juga menyumbang bagi kesejahteraan masyarakat, tambah Ade. Ketiga, kata Ade, memamerkan gaya hidup mewah bisa menimbulkan kecemburuan dan kemarahan masyarakat. Menurut Ade, dalam ilmu sosial dikatakan mereka yang datang dari kelompok lemah menjadi frustrasi bukan karena kemiskinan mereka. Yang bikin orang frustasi, depresi, marah adalah kalau saat mereka miskin padahal sudah bekerja keras, katanya. Mereka melihat segelintir orang lain yang terlihat sangat mudah memperoleh kekayaan dan kemudian menghambur-hamburkannya di depan mata mereka, sambung Ade. Dikatakan Ade, pameran kemewahan menjadi berbahaya karena dapat menimbulkan rasa marah yang terpendam yang pada titik tertentu bisa disalurkan dalam ledakan penyerangan kepada orang-orang kaya. Mereka merasa hidup dalam sistem yang tidak adil dan penyebab ketidakadilan ini adalah orang kaya, ucap Ade. Karena itu orang kaya akan menjadi sasaran kebencian dan kemarahan mereka, pungkas Ade Armando. Demikian.